Ya, adiknya lebih periang dan lebih rapi dari abangnya. Oh, oke. Mungkin kemungkinan besar si abang ini kolerisnya lebih banyak. Jadi koleris melankolis, tapi yang kolerisnya lebih dominan, mungkin sekitar 80%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara semuanya, apa kabar? Malam hari ini kita lakukan lagi IG live dengan konten Tanya Bu Isa, ya. Baik, hari ini kita akan cerita atau ngobrol-ngobrol tentang watak anak, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini malam ini berkenan untuk sama-sama kita membahas watak Ananda, ya. Baik, ada yang tanya kah? Coba kita hadir. Oh, alhamdulillah, ini seluruh Indonesia ada yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, kita akan bahas tentang watak anak, ya. Tentu kalau pekan lalu kita bahas tentang watak diri sendiri, sekarang kita mulai melihat dengan jeli. Kira-kira anak kita wataknya yang mana, ya? Nah, kalau kita mau deteksi tentang anak kita, ya kita harus lihat memang kebiasaan dia yang sehari-hari selama ini. Ya, lihat apanya Bu Aisyah? Lihat watak dominan. Jadi kan setiap orang itu wataknya dua jenis. Ada yang watak dominan dan ada yang kombinasi. Ya, nah yang bisa kita lihat sehari-hari itu adalah watak dominannya. Kita lihat dari hasratnya. Ya. Kalau ada anak yang hasratnya damai, menghindari konflik, ya kemudian dia nggak mau, pokoknya udah terserah. Ah, itu biasanya anak yang watak damai ini kita sebut plekmatis, ya. Dan kalau ada anak yang hasratnya apa-apa mau dilakukan dengan sempurna, ya harus detil, harus rapi, pokoknya nggak mau salah lah, ya, takut salah dan sebagainya, itu biasanya kategori anak watak melankolis, ya. Tapi kalau ada anak yang hasratnya mau ngatur, tegas, cepat dan agak galak sedikit, itu biasanya koleris, ya. Dan watak anak yang hasratnya selalu mau gembira, ya, terus pokoknya apa-apa gembira, dan bahkan dia nggak ketahuan kalau dia lagi sedih dan selalu dia ketawa aja, ya, itu biasanya watak sanguinis, ya. Oke, ini ada yang sudah tanya nih, ya, dari siapa nih? Assalamualaikum Bu Isa, Mbak Wardah Amelia, ya. Masya Allah, Masya Allah, saya juga terima kasih banyak. Ya, saya udah lihat 5 anak ibu diwawancara tentang wataknya. Masing-masing anak saya plekmatis. Yang pertama kayak Mas Jaler, ya. Oh iya, jadi kalau yang punya anak plekmatis, ya kurang lebih contohnya kayak Mas Jaler. Ya, anaknya yang damai, anaknya yang nggak mau ngalahan pokoknya deh. Dia nggak mau konflik, dia menghindar konflik, ya. Walaupun dia kadang-kadang kasihan juga kalau watak damai, watak plekmatis yang anak agak bungsu gitu, ya. Kadang-kadang kakaknya suka nyuruh-nyuruh gitu, ya, suka ngerjain gitu, ya. Nah, mudah-mudahan Mbak Wardah yang anandanya plekmatis, pokoknya ya seneng deh. Anak damai itu jarang bantah, ya. Iya bun, ya umi, gitu. Cuman kadang-kadang dia jarang melakukan yang kita minta saat itu juga. Ya, kenapa? Karena sebetulnya anak plekmatis itu bukan malas. Anak plekmatis itu bukan masalahnya dia sengaja menunda-nunda, bukan. Anak plekmatis selalu ingin tanya di kepalanya itu gimana caranya, how to, bagaimana. Nah, itu anak plekmatis, ya. Jadi kalau punya anak plekmatis, kita suruh sesuatu pada dia, ya, tolong dijelaskan bagaimana caranya, ya. Karena kalau misalnya saya, ya, Jalan, misalnya gitu, ya, Jalan, kamu papa pergi ke ATM misalnya gitu, atau Jalan, kamu pergi anterin barang ini ke rumah pamanmu, ke rumah tantemu gitu. Dia diam dulu sebentar. Ya Bu, udah bilang iya kan? Iya Bu. Tapi kalau nggak cepet-cepet melakukannya, ya. Itu kalau orang nggak ngerti, kita sangka ini anak kenapa ya nunda-nunda, ya, gitu, ya. Padahal dia lagi mikir gimana caranya saya ke ATM, gimana caranya saya datang ke tempat paman untuk membawa barang-barang ini. Apalagi kalau belum pernah sama sekali dia lakukan, ya, dia pasti nanya sama dia gimana caranya. Nah, waktu nanya gimana caranya itu butuh waktu. Dan kadang-kadang kalau hari itu juga dia lagi nggak mood, kadang-kadang ya karena capek barangkali dia akan bilang besok aja ya Bu, ya. Gitu. Padahal dia lagi mikir gimana caranya untuk bawa barang ini ke rumah orang yang kita suruh. Ya, makanya kalau punya anak plekmatis, tolong kasih tahu how to-nya. Oke? Iya. Oke. Good. Berikutnya.
Oh, cara cepat mendeteksi watak anak umur 4 tahun. Siapa nih, Mbak Dewi ya? Ya, Mbak Dewi ya. Jadi kalau kita mau melihat watak anak itu, sebenarnya watak anak ya itu sudah ada sejak dia di dalam rahim kita, ya sudah ada sejak dalam rahim seorang ibu. Makanya dia kadang-kadang ya apa ya istilahnya ya sesuai wataknya dia gerakan-gerakan di dalam rahim itu. Ya, gerakan rahim itu sesuai wataknya. Kadang-kadang kalau dia wataknya yang agak-agak hasrat ngatur, koleris mungkin kenceng banget itu nendang-nendangnya ya. Nah, kalau nanti sudah biasa pada saat anak lahir ya, itu kita bisa langsung lihat setelah beberapa hari ya, kita bisa langsung lihat. Apalagi anak umur 4 tahun. Ya, perhatikan baik-baik sehari-hari, lihat hasratnya, sekali lagi lihat hasratnya. Ya, kalau anaknya misalnya pokoknya mau rapi, pokoknya bajunya nggak mau basah sedikit, pokoknya bajunya harus rapi banget gitu. Dan misalnya kalau dia anak perempuan, dia pokoknya senangnya satu warna, ya kalau bisa dari atas kepala sampai bawah itu ya satu warna. Nah itu biasanya anak melankolis ya. Laki-laki melankolis juga biasanya sering maunya rapi, maunya detil, ya. Dan ya, kalau orang anak melankolis itu memang kelemahannya suka ngambekan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau mereka apa ya kan mereka ini anak rumahan, seneng di rumah. Kadang-kadang kalau orang tua sering bawa dia pergi keluar dan tidak sesuai janji kita kapan pulangnya, nah itu makanya mereka biasanya gelisah sudah. Itu anak melankolis ya. Kalau misalnya anak umur 4 tahun ini kita lihat yang agak galak, agak tegas dan agak nampaknya ada hasrat mengatur, nah itu watak koleris ya. Terus kalau ada anak kita nih umur 4 tahun gitu ya, karena kan setiap harinya kan harusnya kita udah lihat ya, harus geli ya. Terus dia selalu happy, terus suka muji diri sendiri gitu. Ya, ibu, cakep nggak aku? Nah, itu kayak Mas Lanang dulu ya. Ibu, aku ganteng nggak bu? Ibu, aku hebat nggak bu? Itu biasanya anak sanguinis. Ya. Tapi kalau misalnya anak umur 4 tahun udah gampang banget dikasih dilihat ya. Kalau misalnya dia, ya bu, sayang kamu mau beli baju yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Terserah bunda. Terserah ibu, terserah umi, ya. Mau makan kue yang mana nih? Ini apa ini? Terserah. Nah itu biasanya flegmatis, ya. Jadi perhatikan baik-baik dan ingat watak itu kan 2 jenis. Ya, kalau sudah bisa lihat watak utamanya, watak dominannya, coba lihat kombinasinya apa. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang wataknya hasrat mengatur dan hasrat ya sempurna, berarti koleris melankolis. Ya, atau kebalikannya, dia senang ngatur dulu, senang detil dan juga dia senang sesuatu yang sempurna dan juga senang ngatur, berarti melankolis, koleris gitu ya. Kalau misalnya dia senang ngatur, senang happy juga, koleris, sanguinis. Kalau happy dulu, ya mungkin sanguinisnya duluan gitu. Ya, atau ke bawah sanguinis, flegmatis, sanguinis ya. Dan yang bawah juga yang sangat introvert ini, melankolis, flegmatis atau flegmatis melankolis ya, kayak gitu. Oke, apa lagi nih? Oh, dari Mbak Kusumawati Siska ya. Mohon pencerahannya dokter, bagaimana ortu bersikap terhadap akademis dan pola belajar anak flegmatis yang inginnya santai dan anak sanguinis yang banyak permintaannya. Memang, jadi selain nanti kita sudah tahu watak, kita akan harus kenal juga namanya gaya belajar. Ya. Rata-rata anak flegmatis ini memang dia kan orangnya santai, damai ya. Tapi anak flegmatis ini kuat tentang ya sesuatu kegiatan yang monoton, yang itu aja. Sebenarnya dia kuat banget. Asal sudah tahu bagaimana caranya, anak flegmatis itu mau dengan tekun melakukan hal-hal yang harus dilakukan setiap hari. Cuman kalau dia nggak tahu bagaimana caranya, itu yang kadang-kadang dia gimana sih. Jadi dia bukannya nggak mau mengerjakan, tetapi dia lagi nanya gimana ini ya. Jadi tolong nanti buat orang tua ya, kalau tahu anaknya flegmatis, selalu ajarkan gimana caranya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan seterusnya gitu ya. Kalau sanguinis, memang anak sanguinis itu kan anak yang selalu gembira, happy. Jadi kayak suka kekanak-kanakan. Ya, sampai tua pun dia pokoknya lucu aja ya, dia ngegemesin ya kekanak-kanakan, dan sampai tua pun anak sanguinis ini ya pokoknya sering bilang pada kita bahwa kita ini orang tuanya cantik kan, bunda cantik gitu kan. Kemudian dia juga bilang dirinya aku hebat kan gitu ya. Nah itu sanguinis. Gaya belajar sanguinis itu biasanya gaya belajarnya dia senang mendengar. Jadi dia mungkin nggak ngelihat tapi telinganya yang ke depan. Itu sering sekali dengan istilahnya gaya belajar auditori.
Ya, memang dia bisa juga lihat pakai mata atau gaya belajar visual, tapi telinganya dia lebih kuat sistem sarafnya dibanding matanya. Ya, jadi kalau anak sanguinis dia senang belajarnya pakai pendengaran, anak sanguinis senang belajarnya tidak di tempat belajar satu tempat. Jadi kadang-kadang dia di meja makan kah, kadang-kadang di meja ruang tamu kah, atau ruang keluarga kah, atau kadang-kadang di mobil dia bisa masuk pelajaran buat anak sanguinis. Jadi kapan aja di mana saja. Ya itu sanguinis ya. Mudah-mudahan Bunda yang anandanya plekmatis dan sanguinis ini senang-senang aja ya, karena mereka anak-anak yang senang bergaul ya, senang ngobrol ya. Oke, kita lihat lagi apa ya, siapa nih, Mbak Mutiara, Mbak Tia yang heran sama anak-anaknya Bu Aisyah, kenapa sesuai banget sama teorinya. Iya ya, kalau saya yang ya, dan anak-anak itu kayak campur-campur, misal ada yang galak tapi ceria tapi suka santai dan rebahan juga, itu gimana ya Bu? Saya juga heran Mbak Mutiara, itu heran ya. Apa makanya langsung ya Allah, saya mungkin dititipkan juga amanah ini oleh Allah untuk mensosialisasikan, mengajarkan tentang watak ya. Kenapa? Karena saya punya anak ya 5, 4 ini yang kalau dia kuadran ya itu sanguinis koleris Mas Lanang, koleris melankolis Mas Priyo, melankolis plekmatis Mas Jaler, maaf Mas Kakuk, plekmatis sanguinis Mas Jaler. Nah terus pas dek lagi perempuan balik lagi sanguinis koleris. Anehnya saya punya anak 8, barangkali juga polanya kayak gitu ya. Nah kalau Bu Tia yang anandanya misalnya kayak campur-campur, misalnya gitu galak tapi ceria, itu mungkin koleris sanguinis. Koleris yang galaknya, cerianya yang sanguinisnya kan gitu ya. Tapi suka santai dan rebahan juga. Itu kalau tergantung ini anaknya laki-laki atau perempuan ini ya. Yang agak-agak santai kan, yang kalau santai itu anak sanguinis dan anak plekmatis itu santai. Yang anak yang agak serius itu koleris dan melankolis. Jadi kalau ada anak yang sanguinis, dia ada sanguinisnya walaupun campurannya bukan plekmatis, dia campurannya dengan koleris, itu memang masih senang santai aja gitu. Karena mau happy aja, mau gembira ya. Gampang kalau punya anak sanguinis apa caranya? Puji dulu, support dulu, baru kita ya dia dengan senang hati mengerjakan apa yang kita minta ya. Sukses Mbak Mutiara, Mbak Mutiara ya. Oke, ini siapa? Mbak Firda Andriani. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur 5 tahun pernah melakukan Stephen di sekolahnya. Itu bisa jadi acuan dan hasilnya word itu masuk ke watak mana Bu Isa ya. Oke. Ya, Stephen itu memang lebih detail ya. Cuman karena saya saya selalu memberikan arahan pada siapapun kalau kita tes watak ya, nanti ada metode masing-masing. Ya, metode masing-masing dari dia pakai metode apa, itu ada penjelasannya masing-masingnya. Kalau yang Bu Isa sampaikan ini adalah metode yang paling gampang, paling populer dan paling mudah dicerna. Kalau Stephen dia lebih detail. Nanti silakan tanya sama yang timnya Stephen ini kayak apa jenis wataknya gitu. Tapi apapun metode itu akan kembali ke 4 kuadran tadi ya, sanguinis koleris kah, atau koleris sanguinis kah, atau di bawah yang tadi kan ekstrovert ya, yang di bawah melankolis plekmatis kah, atau plekmatis melankolis itu introvert, atau atas bawah koleris melankolis, melankolis koleris, plekmatis sanguinis, sanguinis plekmatis itu ambivert ya. Nah kayak gitu ya, karena masing-masing metode dia beda, nanti penjelasannya juga agak beda ya. Baik, berikutnya Mbak Ditania ya depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Awalnya anak saya melankolis, sekarang sudah jadi anak yang mudah marah. Gimana cara menghadapinya Bunda? Oh mungkin ini melankolis koleris kali ya, yang sempurna dan mau cepat. Nah yang cepat bikin koleris itu mudah marah karena dia mau cepat. Ya, dan itu ya kalau saya punya anak koleris saya seneng loh. Kenapa? Apa-apa cepat. Cuman memang gitu, karena hasratnya mau cepat, ngatur, jadi pada titik kelemahan kayaknya mudah marah gitu, karena gemes gitu ya. Apalagi kalau Ananda ini ada campuran melankolis, bayangin melankolis koleris, hasratnya ingin sempurna dan mengatur. Nah gitu ya. Tapi ya melankolis koleris ini kalau kita pahami, kita mengerti, ini akan menjadi anak yang luar biasa. Dia akan sayang banget sama keluarganya ya. Itu ciri khas melankolis koleris atau koleris melankolis ya. Pokoknya tenang-tenang aja, tambahin ilmunya ya. Iya. Oke. Oh ini siap tuh Mbak. Siap lagi ya. Mana lagi ya?
Oh ini siapa ini? Mbak Fazrin Ashari. Oh, ini nama anak-anak kali ya? Ada anak saya yang maunya dipuji kalau melakukan kebaikan. Ada juga yang ingin dikasih hadiah. Bahkan ada yang nggak suka dua-duanya. Katanya mama lebay. Iya, ini memang watak ini. Ya, makanya kalau kita punya anak, kalau kita udah paling tidak ngerti sedikit tentang watak, itu jauh lebih tepat pada saat kita nanti memberikan kasih sayang kita, ya. Dan nanti watak ada kaitannya dengan bahasa kasih, ya. Nah, biasanya yang maunya dipuji itu ciri khas sanguinis. Sebenarnya bukan pujian, kata-kata pendukung. Jadi support apa yang dia omongin, kita setuju dulu pada dia, ya. Gak apa-apa, lakukan saja, ya. Ada juga yang mau hadiah. Nah, kalau dia senang hadiah itu berarti memang dia bahasa kasihnya hadiah. Bahasa kasih hadiah ini unik, ya. Memang paling dominan juga pada watak melankolis yang bahasa kasih hadiah. Tapi watak lain ternyata kalau saya perhatikan dia juga ada yang juga bahasa kasihnya hadiah, ya. Tapi ada anak yang katanya tadi mama lebih nggak suka dua-duanya. Oh, mungkin dia pelayanan, maunya dilayani. Mungkin anaknya agak tegas, ya, dan juga anaknya juga senang melayani. Jadi kasih aja pelayanan, ya. Buat anak semuanya senang dipuji, tapi buat anak yang wataknya koleris itu pujinya nggak usah setiap hari. Jadi kalau dipuji setiap hari, itulah makanya dia bilang lebay. Dia puji sebulan sekali aja. Tapi buat anak yang sanguinis, ya, itu tetap harus setiap hari kasih kata-kata pendukung, walaupun bukan 24 jam, ya. Hari ini saya sudah dukung dia belum? Saya sudah puji dia belum hari ini? Oke? Iya, baik, terima kasih. Apa lagi ya? Assalamualaikum, Bu Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Ya, agak pemarah wataknya itu koleris bukan ya, Bu? Iya, betul. Pokoknya koleris itu yang agak karena hasratnya mau cepat dan mengatur. Nah, itu jadinya kesannya cepat marah gitu, ya. Oke, dari Ayani Rohayani. Bu Isa, anak saya usia 7 tahun, kelas 2 SD. Masih belum mudeng kalau dia punya tugas dari sekolah, jadi seringnya diingatkan terus. Itu gimana ya, Bu? Ya, ini laki perempuan ya? Kayaknya belum ada informasinya, ya. Iya. Memang kita salah satu lagi tugas sebagai bunda, sebagai ibu atau sebagai orang tua, ya, itu memang bagian untuk ngingetin, ya. Itu sampai gede, nggak apa-apa, ya. Nah, kalau dia ini anak laki-laki, ya, karena ini tidak tertulis ya laki apa perempuan, ya. Kalau dia laki-laki, memang usia umur 7 tahun anak laki-laki itu otak kirinya, otak analisanya belumlah seperti anak perempuan. Kalau anak perempuan itu otak kiri dan kanannya itu sambungan neuronnya sudah seimbang. Jadi antara analisa dan kreativitas anak perempuan itu sudah lebih paham tentang saya harus gini, saya harus gini. Apalagi kalau sudahlah anak perempuan, wataknya yang melankolis atau koleris, ya. Nah, kalau laki-laki memang usia 7 tahun ini, ya, dia memang belum lagi ngerti gitu bahwa ini sebuah tanggung jawab, karena anak laki-laki itu otak kanannya yang lebih berkembang. Otak kanannya lebih duluan terstimulasi neuronnya, sehingga anak laki-laki itu umur segini pokoknya kerjanya main aja, ya. Sabar bunda yang punya anak laki, ya, pokoknya ingetin aja terus sampai kapan nanti dia baru mudeng di atas 18 tahun, ya. Oke. Baik, kemudian apa lagi, Mbak siapa? Yuni. Anak saya yang pertama teramat sayang dengan adiknya, jadi terlalu ngalah sama adiknya. Adiknya juga rada-rada memanfaatkan kakaknya. Saya sudah sering kasih tahu ke kakaknya bahwa tidak seperti itu. Mungkin ini kakaknya yang damai, ya, yang pragmatis, ya, masya Allah. Dia udah damai anak pertama. Memang begitu tuh, ya. Kalau sudah watak damai anak pertama itu sama adiknya tuh care banget dan ngalahan memang. Dan biasanya kan kalau kita punya anak lebih dari satu, misalnya yang pertama damai, yang kedua tuh nggak damai lagi. Yang kedua bisa jadi yang koleris, ya. Dan yang kedua, ya, sebetulnya kita nggak usah melabel dia bahwa dia memanfaatkan kakaknya, ya. Kita karena label itu yang nanti lebih bahaya dibanding watak itu sendiri, ya. Pokoknya kalau adiknya, ya, minta tolong kakaknya, atau kalau misalnya kita lihat tuh dia adiknya nyuruh kakaknya, itu bilang di otak kita, oh dia minta tolong. Dan kakaknya dengan senang hati, oh alhamdulillah kakaknya senang menolong, ya. Karena kadang-kadang label dari orang tua itu jauh lebih berbahaya, ya. It's okay, nggak apa-apa. Pokoknya kakak adik yang penting mereka senang saling membantu, dan yang satu mau ngebantuin, yang satu ya dibantu, ya. Yang satu mau disuruh, dan yang satu pasti ada yang mau menyuruh. Ya, kira-kira kayak gitu aja. Pokoknya hindari label. Oke. Iya. Mana lagi? Yuk.
Siapa ini? Mega Nur. Iya. Bu, anak saya umur 2 tahun sekarang sedang suka melakukan semuanya sendiri dan nggak mau dibantu. Masya Allah. Kalau dikasih tahu dan nggak sesuai kemauannya pasti marah. Gimana cara mengajarinya? Wah, anak 2 tahun ya nggak mau dibantu. Biasanya ini anak yang koleris nih, koleris melankolis. Itu ciri khas banget, dia mau lakukan sendiri, dia mau coba sendiri. Ya udah kasih aja. Cuman kita jaga aja, jagain, liatin gitu. Ya kita lihat. Ya. Karena kan 2 tahun ini masih betul-betul lagi belajar ya. Tapi itu tadi, anak koleris itu memang begitu karena dia selalu mau cepat dan dia juga umur 2 tahun aja mau cepat. Mungkin kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu pokoknya harus cepat gitu. Itulah makanya kadang-kadang kalau kita ya lambat memperhatikan, ya itu dia kesel, dia marah ya. Ya, pokoknya ya syukur bahwa anak 2 tahun ibu, bunda sudah bisa mandiri, yang penting dampingi dan mereka tetap harus selalu ada arahan ya. Oke. Mana lagi ya? Oh ini siapa nih? Banyak banget nih yang nanya ya. Dira. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Anak saya kembar usia 7 tahun. Wah, kembar. Yang abang apa ABG sih? Yang abang anaknya suka ngambek ya, tapi tidak serapi adiknya. Adiknya lebih periang dan lebih rapi dari abangnya. Itu wataknya apa ya Bu? Kembar satu telur atau tidak satu telur itu watak beda banget ya. Nah bisa jadi ya ini kayaknya agak kontradiktif ya kayaknya ya. Biasanya kan anak suka ngambek itu kan anak yang wataknya ada melankolisnya dan biasanya rapi gitu. Melankolis rapi, tapi kok ini malah kebalik, anaknya suka ngambek tapi nggak serapi adiknya ya, adiknya lebih periang dan lebih rapi dari abangnya. Oke. Mungkin kemungkinan besar si abang ini kolerisnya lebih banyak, jadi koleris melankolis tapi yang kolerisnya lebih dominan, mungkin sekitar 80% ya, karena ini tadi infonya masih ada kurang sedikit ya, si abang nih ngambek tapi tidak serapi, tapi galak nggak kan gitu. Ya, kalau dia memang agak galak, ngambeknya itu bukan ngambeknya melankolis, ngambeknya si koleris yang suka agak galak gitu ya, agak mau ngatur. Terus kalau kita nggak ngikut, terus dia langsung marah ya, terus dia nggak mau ngomong, itu mungkin koleris melankolis ya. Kalau Bu Isa baca sedikit ini informasinya ya, karena mestinya harus ada tambahan sedikit dari situ ya. Kemudian kalau si Ade ya periang dan lebih rapi dari abangnya, mungkin dia yang plekmatis sanguinis. Plekmatis itu memang bisa lebih rapi juga, hanya tidak serapi yang kalau melankolisnya yang lebih dominan wataknya ya. Plekmatis sanguinis itu pasti periang ya. Dan kalau dominan di plekmatisnya tentu dia bisa belajar lebih rapi sedikit. Kecuali kalau sanguinisnya sorry kacamata ambil lepas nih. Sanguinisnya lebih dominan ya, itu jarang rapi itu. Pasti maunya spontan ya, cepet dan ya agak berantakan ya. Kira-kira begitu kalau bisa analisanya, karena informasinya masih belum banyak ya. Tapi tetap ya ingat, anak kembar walaupun dia sama, mukanya sama, jenis kelaminnya sama, dia ya beda watak, apalagi yang non identik ya. Oke, apalagi ini ya, siapa nih, Mbak Selvi Hertiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, anak saya laki-laki umur 14 tahun. Desember ini 15 tahun. Apakah remaja umuran ini memang usianya ngeyel, egois? Kalau dikasih tahu galakan dia dan selalu menjawab. Ya, nah, Bunda bisa jadi mungkin anak-anak ini memang dari kecilnya ya mungkin watak yang koleris ya. Sudahlah koleris, sekarang remaja. Ya ingat ya, anak-anak umur 14-15 tahun ini kan sudah mulai masuk balik, dia sudah balik. Ya, dimana pada saat anak yang sudah balik itu ya hormon testosteron pada laki-laki itu ya banjir ya. Kalau Bu Isa mau kasih analogi ya, dulu anak laki masih belum balik gitu ya, belum mimpi basah pertama, itu kalau keluar hormon testosteronnya mungkin paling 1 cangkir ya. Tapi kalau sudah balik kayak gini ya, keluar testosteron hormonnya bisa 1 galon. Wih, banyak banget kan. Apalagi wataknya koleris. Koleris itu kan karena memang senang mengatur, hasrat mengatur, cepat, tegas, prinsip ya. Dan dia orang koleris, kalau misalnya ada yang dia mau bilang itu salah, dia langsung ngomong itu salah gitu.
ya. Nah, apalagi yang hormon testosteronnya 1 galon, ya. Karena salah satu ciri khas testosteron adalah agresif dan dia selalu ya ingin ya laki banget, ingin menjaga, ingin cepat. Nah, itu makanya kalau punya anak remaja usia-usia kayak gini, tolong tidak usah terlalu sering ditekan, atau kalau minta sesuatu ya makan nak ya bunda, sudah cukup ya. Kalau kita kan suka gemes kan, kalau anak itu belum langsung pergi makan ya, makan nak iya bunda, ayo nak makan iya bunda gitu ya. Nah ya, anak laki-laki usia-usia kayak gini kadang-kadang dia kaget kenapa suaranya besar. Kenapa? Karena itu dia nggak sadar itu hormon testosteronnya kayak 1 galon ini ya membuat dia selalu ya merespon jadi lebih keras ya. Jadi sekali lagi bunda yang punya anak laki-laki remaja ya, tarik nafas panjang, istighfar, sabar ya. Oke, dari Retna Ridin ya. Bisa dirubah nggak ya Bu anak melankolis yang sudah umur 18 tahunan karena sering ngudi ngambek gitu? Watak tidak berubah. Dia program bawaan lahir. Ya. Jadi kalau di Al-Isra 84 ya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai pembawaannya masing-masing. Nah, pembawaan masing-masing inilah itu yang ditemukan oleh para ilmuwan, itu adalah watak. Ya, nanti ada lagi bakat. Ya, nah, jadi melankolis itu tetap melankolis, hanya nanti dia lama-lama mulai paham bagaimana dia mengendalikan ya watak melankolisnya pada saat titik kelemahannya muncul. Ya, memang melankolis ini karena dia lembut, perasa dan mau teratur ya, dan selalu ingin ditemani sebetulnya. Jadi bunda juga karena anandanya memang perasa dan dia karena teratur, makanya nggak mau cepet-cepet kalau dikasih tahu apa-apa, nggak mau cepet-cepet, nggak mau ya pokoknya kalau bisa yang sistematis gitu ya. Terus kalau misalnya dia bertanya sama kita jawab harus ada buktinya. Ya, harus ada faktanya. Maka siapkan itu buku-buku di rumah untuk memberikan fakta-fakta atau searching ya. Searching kalau dia tanya sesuatu ya searching aja. Ini loh nak, yang Umi lihat, yang Umi tahu, yang Umi baca di Google misalnya atau di mana. Pokoknya kita searching ya, ini kayak gini gitu. Karena anak melankolisnya akan tanya terus kenapa, dan mau rapi, mau teratur. Jadi kalau bunda udah janji dia, bunda nggak segera tepati, wah itulah dia ngambekan ya. Oke, Ibu Feni Wulantari, bisa karena keturunan nggak sih watak anak ya? Karena beberapa watak kok ngikut saya dan suami. Iya, watak itu genetik. Ya, jadi pada abad ke-18 itu pada saat ditemukan teori genetika, ditemukan bahwa watak itu genetik. Makanya ada 2 jenis kan. Satu jenis wataknya itu turunan ayah. Kalau ayahnya nggak ada, itu mungkin leluhurnya ayah. Ya. Satu lagi turunan dari ibu. Kalau bukan pas ibunya, leluhurnya ibu ke atas. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat anak kita ya, apalagi anaknya lebih dari 1 ya, kita akan bilang ini kayak aku banget nih. Sadar anak lagi ini kayak bapaknya banget nih, bapaknya. Itu benar. Karena memang genetik. Oke? Iya. Oke. Berikutnya dari Mbak Herni. Herni ya betul ya? Hernich Fulani. Kalau ada anak usia 6 tahun yang sudah hampir 1 tahun tidak mau bicara ketika di sekolah, sedangkan di rumah kata orang tuanya cewek, bagaimana caranya ya supaya mau bicara? Wataknya apa Bu Dokter? Oh, ini ciri khas watak anak melankolis. Ya, dia nggak mau bicara di luar rumah, tapi pas di rumah dia senang bicara pada orang yang dia sudah sangat percaya. Ya, kalau di luar dia diem aja, dia mengamati. Biasanya ini melankolis pragmatis. Ya sudah hasrat sempurna, hasrat damai. Ciri khasnya pemikir dan pengamat. Ya, itu dia di luar rumah atau di sekolah dia akan liatin terus. Dia liatin, nanti dia ceritalah sama bundanya atau sama ayahnya atau orang yang dia percaya di rumah. Ya, dan itu harus didengerin. Dan sekali lagi, ya hindari melebel. Lebih baik kita paham, kalau anaknya melankolis dan dia cerita sama bunda harusnya bersyukur. Alhamdulillah ya dia percaya sama aku ya. Nanti dia di luar lagi, dia diam lagi, dia amati itu, nanti dia cerita lagi sama bundanya, dan dia akan cerita tentang hasil pengamatan dan pemikirannya, hasil analisa pengamatan dan pemikirannya, karena mereka anak yang pemikir dan pengamat, ya. Oke, jadi melankolis pragmatis tadi wataknya ya.
Kemudian apalagi, mana lagi? Ini sambil dibantuin ini ya sama Mbak Cening dicariin. Tulisan kecil-kecil ya. Oke, apa lagi siapa lagi nih? Ini siapa? Ini apa nih? Ini ada Ibu Murdani Gozali. Ibu, anak saya usia 4,5 tahun. Dia aktif mainnya, suka ngatur sendiri sesuai keinginannya sendiri, gampang marah lagi. Mainnya lebih suka di alam, suka berburu hewan-hewan. Itu koleris Bunda, ya. Itu koleris banget. Dan dia ada kecerdasan naturalis namanya, yang senang dengan tumbuh-tumbuhan, senang dengan binatang. Dan nanti kecerdasan naturalis ini salah satu dari jenis multiple intelligence atau kecerdasan ganda, atau orang sering juga bilang bakat ya. Next kita entah kapan bisa nggak tahu kapan, nggak janji tanggalnya, kita bahas tentang bakat satu persatu. Oke? Jadi kalau Bunda tanya, ini koleris ya. Mantap. Oke, berikutnya, wah ini seru juga nih ya, Ibu Renya Kawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Anak saya ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Wah, 2 pasang ya. Bagaimana cara mengenali wataknya ya Bu? Soalnya masih kecil-kecil, usianya 8, 5, 3, 9 bulan. Insya Allah sudah bisa dideteksi. Ya, tadi kan saya sudah cerita dari awal IG Live kita bahwa dari dalam rahim aja itu sudah bisa dideteksi kalau kita sudah mulai sering belajar tentang watak. Anak lahir ya, kalau udah bisa ya, apalagi kalau dia udah buka mata, kita langsung bisa lihat, oh ini anakku ini ya, wataknya ini ya. Nah, waktu pekan lalu Bu Isa udah cerita juga nih, apalagi anak kecil nih, gampang banget lihatnya ya. Coba nih perhatiin kalau dia tidur. Ya, lihatin sudut mata nih. Kalau pas tidur sudut mata nih ujungnya ini ke atas, dia ekstrovert. Ya, artinya kalau nggak koleris, sanguinis. Kalau itu anak tidur ya, usianya semua ya, terus sudutnya ini rata gini kah atau dia agak ke bawah gini, sudutnya gini, oh dia ya kemungkinan besar anak introvert. Kalau nggak melankolis, flegmatis, gitu. Ya, habis itu lihat pada saat dia tidur di sudut bibir ini, ya pas dia tidur ya, kalau dia senyum kan nggak ketahuan ya, dia tidur sudut ini ya, ada orang di sudut ini walaupun tidur ya, ini naik ke atas ya, terus ada juga yang turun ke bawah, gitu ya. Kalau sudut mata ke atas, sudut bibir ke atas, itu anak watak dominannya ya, watak yang utamanya itu adalah sanguinis ya. Kemudian kalau dia naik ke atas, kemudian sudut ke bawah, itu koleris ya. Kemudian kalau ananda kita ini sudut mata ke atas tapi sudut matanya ke bawah gini ya, tapi sudut bibirnya ke atas, itu flegmatis ya. Kalau sudut mata ke bawah dan sudut bibirnya ke bawah, itu melankolis. Melankolis itu wajah serius dan apa-apa dipikirin. Jadi itu muka serius tuh ya, sudut mata ke bawah, bibir ke bawah, itu serius banget. Bisa dengan cara kayak gitu, bisa juga nanti lihat hasratnya tadi ya, atau bisa lihat dia punya ciri khas. Pengamat kah? Kalau pengamat flegmatis, atau pemikir, apa-apa dipikirin, itu melankolis ya, atau senang apa-apa kerja, bangun tidur aja loncat dan dia bisa langsung melakukan aktivitas, itu namanya pelaku, itu koleris. Atau senang ngomong aja, dari kecil senang ngomong sama orang lain ya, kalau ketemu orang baru juga mudah bicara, itu namanya pembicara. Nah, ini watak sanguinis ya, jadi bisa kayak gitu ya. Oke, dari Bu Weni ya. Dokter yang baik, apakah watak bisa dibentuk sesuai dengan keinginan orang tua? Watak soalnya itu bahan dasar ya. Keinginan kita apa dulu? Kalau watak ini kan nggak bisa dirubah, watak memang udah begitu ya. Di hasratnya itu dia nggak bisa berubah. Tapi kalau kita mau ajarkan anak-anak tentang apa? Tentang tata tertib, kedisiplinan, peraturan-peraturan di rumah, ya, budi pekerti, itu bisa. Ya. Cuman tetap karena watak beda, anak melakukannya ya, ajaran orang tua dengan gaya berbeda. Ya. Saya sering contohin itu ya, paling gampang soalnya kita mau ajarkan dia buang sampah. Nah, buang sampah tempat sampah ya. Anak yang wataknya melankolis karena memang rapi, dia akan selalu buang sampah ke tempat sampah dan betul-betul dia harus lihat barang itu dia buang tempat sampah. Kalau tempat sampahnya itu ada tutupnya, dia datangi tempat sampah, dia injek dulu tuh buat tempat membuka tutup, kemudian dia lihat itu baru ditutup lagi. Itu anak melankolis, ya kan? Nah,
Kalau anak misalnya sanguinis, anak yang selalu gembira, happy, ya, dia seneng banget kalau buang sampah itu sambil main kayak orang main basket itu. Iya, ya. Tapi buang sampah juga bukan? Tapi seneng main-main. Makanya kalau punya anak sanguinis, tempat sampahnya kalau bisa yang terbuka, nggak usah yang pakai tutup-tutup gitu. Repot, nanti dia lempar nggak masuk. Apa dia bilang besok masuk insya Allah kan? Hari itu dia nggak masuk. Anak koleris biasanya tetap dia mau buang sampah, tapi karena koleris seneng banget menyuruh ya, karena dia banyak kerjaan ya. Orang kolerisnya seneng banyak kegiatannya banyak. Ya biasanya disuruh orang ya, dek tolong buang sampah deh. Siapa yang biasanya disuruh? Anak pragmatis biasanya ya, dengan senang hati disuruh oleh kakaknya yang koleris, itu bangga banget seorang anak pragmatis ya. Jadi peraturannya kan sama kan, buang sampah pada tempatnya. Karena watak beda, gayanya beda. Ya. Nah, lipat selimutnya ya nak. Misalnya ibunya melankolis ya, lipat selimut gak kayak nak ya. Nih udah dikasih contoh ya. Ini kalau lipat selimut ujung ketemu ujung ya nak. Ya, ujungnya lagi ketemu ujung ya nak. Kalau anaknya melankolis dia pasti dengan mudah melakukannya. Oke? Tapi kalau anaknya sanguinis, dia lipat aja ujung nggak ketemu ujung, ibu udah syukur bu. Udah syukur dilipet. Kenapa? Karena otaknya nggak menyuruh untuk ujung ketemu ujung. Ya. Dia punya main di sini nih, program main atau pikiran dan program wataknya itu menyuruh dia untuk banyak ide. Makanya nggak perlu terlalu rapi-rapi banget karena buang waktu menurut otak sanguinis dan koleris. Ya, alam pragmatis dia juga bisa kok, ya, agak rapi tetapi lebih rapi yang melankolis. Jadi artinya kalau orang tua ini, ya, dia hanya bisa memberikan arahan-arahan gitu. Nah, watak ini kalau kita kasih arahan-arahan itu namanya membentuk karakter. Apa sih? Ya, anak kita anak perempuan membentuk karakter muslimah dari kecil. Kita ingatkan, kita ajarkan, kita kenalkan, termasuk dari bajunya, pas segala macam. Gitu ya, jadi tetap watak beda. Oke. Ya, baik. Yupinipi, kalau watak bisa juga dipengaruhi oleh pola asuh nggak? Watak ya, watak itu kan ibarat bahan dasar. Saya kasih lebih detail lagi ya. Kayu, besi, ya, plastik, terus batu, itu bahan dasar. Nah, itulah watak. Tapi Bunda mau membuat karakter kayu dari kayu ini meja kotak, itu namanya karakter. Ya. Nah, pola asuh ini ya membentuk kayu itu bisa nggak jadi meja kotak yang bagus, nggak ada copel-copelnya, nggak ada kerusakan-kerusakannya, itu pola asuh. Ya. Bahannya batu. Bunda batu nih, misalnya katakanlah batu tuh koleris gitu ya. Bunda mau buat dia meja batu yang kotak gitu, yang bagus. Nah, pola asuh itulah yang ibarat gergajinya, ibarat palunya, ibarat ya potong pisaunya dan sebagainya. Kalau anak kita wataknya atau bahan dasarnya plastik, terus pola asuh kita pola asuh untuk batu, kita pakai gergaji batu, ya, plastik itu sebelum jadi meja kotak plastik dia bisa hancur, walaupun jadi meja juga, cuman copel sana, copel sini, bengkok sana, bengkok sini gitu, ya. Bahan dasarnya batu, kemudian kita pakai pola asuh untuk ya plastik yang lembek, terlalu lembek gitu ya. Itu jadi meja kotaknya itu lama, itu batu. Oke, makanya kenali bahan dasar anak kita sehingga kita memberikan gaya pola asuh yang pas buat dia. Ya. Oke, baik, terima kasih. Oh, Bu Siska Yunia Hapsari. Bu, bagaimana cara mengarahkan anak introvert kurang percaya diri padahal dia bisa, Bu, usia 12 tahun. Ini percaya diri ini banyak disalahartikan atau kita menganggap percaya diri itu adalah berani maju ke depan atau berani ke orang lain. Itu bukan percaya diri. Percaya diri itu dia mengenal dirinya. Ya. Anak melankolis dia mengenal dirinya bahwa saya pemikir, hasrat saya sempurna, saya kuatnya orang di belakang meja, saya kuatnya menganalisa, saya kuatnya menulis, saya kuatnya kalau kita ingin bicara tapi lebih senang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk pokoknya bentuk tulisan. Itu namanya percaya diri. Ya, ayah bunda percaya diri bukan dia cepat maju ke panggung atau ketemu orang lain terus dia langsung bisa, bukan itu.
Percaya diri adalah dia yang kenal dirinya, wataknya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kalau anak sanguinis koleris, memang dia anak ekstrovert, anak yang ketemu orang lain itu bisa langsung ya melebur, langsung bisa ngomong. Kadang-kadang misalnya ada acara ya, misalnya anak saya ya dari 5 itu kan yang sanguinis, Mas Lanang itu ya sanguinis banget. Ya tiba-tiba dadakan, anak kamu maju ke depan, dia maju, dia nggak maju, dan dia ngomong aja ya, itu percaya diri seorang sanguinis koleris. Kakung melankolis, pragmatis, introvert banget. Percaya dirinya apa? Adalah dia misalnya memberi masukan sama saya, Bu, Mas Lanang harusnya ngomongnya kayak gini. Oke, itu dia percaya diri. Ya, dia memberikan arahan berdasarkan analisa dia, karena kekuatan anak melankolis pragmatis ini analisa. Sebagai mungkin Ananda Bunda ini anak yang introvert, kekuatannya analisa. Biasanya apa yang dia pikirkan, dia kemukakan idenya itu pada orang yang sangat dia percaya. Kalau dia hanya seneng ngomongnya sama Bunda, berarti dia percaya sama Bunda. Kalau dia sangat seneng ngomong hampir setiap hari sama ayahnya, berarti dia percaya sama ayahnya. Kalau dua-duanya, berarti dia percaya sama ayah bundanya. Ya? Dan terkadang di usia-usia kayak gini, anak saya yang melankolis pragmatis ini, dia senang menulis, apa-apa ditulis. Ya, makanya anak saya itu yang melankolis pragmatis, dia senang bikin novel, ya. Bahkan kalau dia ada pelajaran-pelajaran, Bu, misalnya anak lain yang dikasih kursus, misalnya kursus untuk ya bicara di depan orang, nah itu anak yang watak ekstrovert aja. Tapi kalau dia, Bu, aku mau kursus apa, menulis buku, oke. Nah, itulah percaya diri. Iya, yes, oke. Mbak Rahmalia Az-Zahra, dari umur berapa ya, Bu, kira-kira kita sebagai orang tua bisa memahami watak anak-anak? Saya perempuan usia 7 tahun, dari kecil. Cuman kita sebelum kita mau mendeteksi anak, kita perkuat ilmu tentang watak, ya, dan mulai membiasakan untuk ini kelihatannya hasrat anak ini dan ciri khas dia, ya, dia pengamat dan dia selalu mau damai dan selalu mau ya Bun, pokoknya ngalah deh, terserah Bunda. Banyak hampir setiap hari terserah Bunda, setiap nanya terserah, ya, nah, itu pasti pragmatis gitu. Ya, tapi kalau maunya rapi, maunya detil, maunya pokoknya teratur, itu melankolis. Maunya cepet-cepet, mau buru-buru, mau ngatur, itu koleris, ya. Dan maunya gembira, ya, cepet, terus spontan, ya, terus happy, itu sanguinis, ya. Nah, setelah watak dasar ditemui, sudah bisa terdeteksi, cari watak kombinasinya lagi. Ya, apakah koleris sanguinis, apakah sanguinis koleris, apakah yang di bawah ya melankolis pragmatis atau pragmatis melankolis, atau atas bawah koleris melankolis koleris, pragmatis sanguinis pragmatis, ya. Jadi setiap orang itu dua. Ya, nanti Bunda bisa searching lagi seminar-seminar Bu Isa tentang watak, ya, atau cari buku-buku, ya. Bu Isa lagi nulis, ya, berdasarkan contoh anak-anak, ya, sabar, ya, insya Allah di bukunya kalau launching, ya, segera, ya, segera diumumkan. Oke, Mbak Eci Mustika, Bu Isa anakku 9 tahun, kalau bicara selalu pakai nada tinggi, bahkan teriak. Tapi saat aku sudah marah, dibilangin dia seperti dendam. Bagaimana? Oke, ya. Bunda, kemungkinan besar anak ini yang koleris melankolis, ya. Jadi mau cepat, mau hasrat ngatur dan sempurna, ya. Nah, anak koleris itu kita pendekatannya itu pendekatan yang apa istilahnya ya, dia selalu tanya di otaknya apa tujuannya. Jadi kalau Bunda minta dia sesuatu, menginginkan dia sesuatu, dia selalu tanya apa tujuannya. Apa tujuannya Bunda nyuruh aku begini, apa maksudnya? Dia jelaskan saja. Ya, percaya deh para Bunda, ayah Bunda yang anaknya koleris, ya, itu selalu kalau kita minta sesuatu dia harus jawab dulu, ya, dia akan argumentasi dulu, karena dia mau tahu ini tujuannya apa saya disuruh. Udah jawab aja dan santai aja, jawab ini nak, maksudnya ini, kamu begini, tujuannya ini, kalimat bilang tujuannya Bunda minta kamu begini, ya, tujuan seperti anak saya yang Mas Frio ya, waktu itu kan dia nggak mau sekali masuk kedokteran, ya. Tapi saya dan ayahnya ya kasih arahan untuk kedokteran. Dia tanya, untuk apa saya jadi dokter? Ya, saya tanya tujuannya begini, ya. Apa maksudnya? Ya maksudnya begini. Ya, dan nggak usah dibalas dengan kencang. Udah santai aja, relax, banyak istighfar, ya. Anak umur 9 tahun kan dia masih butuh pendampingan,
Dan nanti lihat deh ya, Ananda ini akan jadi seorang pemimpin ya. Yang lain bisa mimpin, tapi kalau watak koleris itu mimpinnya itu dari kecil udah kena ngatur ya, pandai mengorganize. Oke. Baik, dari Mbak Meisha Anggreni, apakah urutan lahir mempengaruhi watak, Dok? Misalnya si sulung kebanyakan koleris? Enggak. Urutan itu koleris enggak mesti anak pertama, ya, enggak mesti juga anak plekmatis yang bungsu, enggak. Watak itu dari genetik. Mana yang kuat, dominan kuat, kromosom ayahkah atau kromosom ibu yang membawa watak dominan mereka? Ya, jadi bukan urutan. Oke. Apa lagi? Mana ya? Oke. Ya, Mbak Sis siapa nih? Mana? Oh, Mbak Jenny. Bu Aisyah, anak saya laki umur 13 tahun. Hobinya main game aja. Gak suka belajar, disuruh sholat ngaji harus dikeras terus. Kalau anak laki itu ya, ini buat para ayah bunda ya, laki-laki itu memang senang bermain. Ya, kenapa? Di otak laki-laki menurut penelitian ya, dan ya para ilmuwan itu kan hanya meneliti, dan itu ya itu kan cipta Tuhan. Laki ada program di otak laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Apa itu? Sport and games. Siapapun anak laki-laki, sport and games. Maka jangan heran anak laki-laki senang banget sama olahraga. Ya, apalagi yang bakatnya memang kecerdasan kinestetik, cinta banget sama olahraga. Ya, dan games, anak laki-laki games. Tinggal eranya apa? Ya, kalau dulu eranya adik-adiknya Bu Isa, eranya main layangan, main gundu, main sepeda, main karambol, main galasin, Nah, sekarang karena eranya digital, maka anak-anak bermain digital. Kenapa? Era. Ya, jadi bunda yang Anandanya ini memang hobinya main, umur 13 tahun dan dia laki-laki, coba di setting otak kita ibu-ibu ya, para bunda ya. Kalau lihat anak laki-laki bermain langsung bilang, oh dia sedang belajar. Kok belajar Bu Aisyah? Iya, memang belajar. Anak laki-laki itu bermain itu adalah belajar. Sehingga kita memahami tentang apa dia maksud dia gitu. Kita karena perempuan ibunya nggak pernah masuk akal itu. Kok dia main terus ya? Padahal bermain itu belajar buat anak laki-laki. Kenapa ibu-ibu menganggap anak laki-laki bermain terus itu sesuatu yang menyebalkan? Karena di otak kita nggak ada otak games, ya. Kalau otak perempuan yang tidak ada pada laki-laki, apa coba program apa coba? Belanja, shopping. Makanya laki-laki juga bilang, kenapa sih perempuan suka shopping? Itu karena di otak dia nggak ada otak program belanja. Jadi please para bunda, setting saja yang anaknya laki-laki, umur berapapun laki-laki tetap masih main dan olahraga ya, bahwa oh dia sedang belajar. Oke. Dari Mbak Niken Ayunda, Bu Isa, anak saya sepertinya koleris melankolis, ditambah lagi dia ADHD, sulit sekali menerima sesuatu yang di luar kebiasaannya. Bagaimana dengan kategori khusus seperti ADHD ini? Ya. ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ya. Biasanya, ya, anak yang cenderung ke ADHD itu basic wataknya koleris atau sanguinis, karena dia mau cepat. Ya, nah, tentu kalau Ananda sudah didiagnosis oleh dokter kah atau oleh psikiater kah atau oleh psikolog, pokoknya profesional ya. Mereka mengatakan, karena itu ada kriterianya ya. Oh, Ananda ADHD. Ya. Coba cek deh, pasti ada koleris. Saya setiap ada konseling, ibu-ibu mengatakan anak saya didiagnosis ADHD, saya udah lihat oh ini ada kolerisnya. Ingat ya, basic koleris adalah dia ingin ngatur, dia ingin cepat, dia ingin apalagi kalau koleris melankolis, sudah mau cepat, mau sempurna. Ya. Kalau memang sudahlah koleris melankolis kemudian didiagnosis ADHD, nah ini bunda belajar bagaimana menghadapinya. Ya. Bagaimana cara belajarnya? Ya itu tadi, searching saja. Bagaimana tips menghadapi kekhususan ADHD atau tanya terapisnya. Ya. Tapi setting di otak kita bahwa oh anak saya koleris melankolis. Mungkin pada saat masih kecil karena bunda belum banyak belajar tentang watak, kita sudah ketakutan duluan kenapa dia hiperaktif banget ya, kenapa dia kayak gini ya gitu. Ya. Nah,
Kemudian kalau ADHD juga dilihat dari misalnya ada pencetus makanan barangkali, karena memang ada kadang ADHD ini ada pencetusnya mungkin dari coklat kah, dari makanan manis kah. Nah kemudian dia membuat jadi tambah hiperaktif. Nah itu yang nanti diatasi aja. Ya, jadi harus cari tahu bahwa apa pencetus dia akhirnya dia menjadi ADHD gitu. Ya, biasanya kalau dia pencetusnya coklat, ya sudah kurangi coklatnya gitu. Dia kalau makan manis-manis yang tadinya udah duduk-duduk manis tiba-tiba udah loncat sana loncat sini ya, gitu. Berarti dikurangi makanan manisnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian lagi Bunda atau Mbak Neng Eva, Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bu, anak aku sering menguji kesabaran aku, jadi aku sering ngasih label. Cara menghilangkan label ke anak gimana? Ya, Bunda Neng atau Mbak Neng, ya, itu bukan Mbak Neng aja yang suka kasih label. Nyaris semua orang tua suka kasih label. Ya, kenapa? Karena itu tadi gemes. Ya, nah, cara langkah pertama adalah ya sadari bahwa kalau kita melabel anak itu yang terjadi. Udah sadari dulu itu. Ya, kedua adalah istighfar aja, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun sama Allah, ya Allah, saya kemarin nggak ngerti, belum tahu, belum tambah ilmu gitu ya. Ampuni aku ya Allah, kan gitu. Ampuni saya ya Allah. Dan mulai stop label. Berikutnya stop label. Ya, bikin settingan di otak kita bahwa Ananda ini memang ada wataknya. Watak itu ada kekuatan dan kelemahannya. Nanti ada lagi konsep bakat, multiple intelligence. Setiap orang kurang lebih ada 8 jenis bakatnya. Itu juga nanti kita akan tambah pengetahuan kita tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi stop label. Setiap rasanya kepengen melabel ya, kamu nih pemalas, kamu nih ya, macam-macam lah itu. Kadang-kadang label itu stop. Diam, mingkem atau gigit lidah. Bu Isa juga dulu waktu di awal-awal belajar bagaimana supaya tidak melabel anak-anak, mingkem langsung. Karena perempuan ini komunikasinya memang banyak dan selalu spontan ya, kepengen banget cepet-cepet melabel anak itu. Hati-hati ya, labeling akan menjadikan anak itu seperti itu. Ya. Oke, sekarang siapa lagi? Bunda Agustina, Mbak Agustina, Bu Dokter Aisyah, kondisi psikologis ibu waktu hamil apakah bisa mempengaruhi watak anak yang dikandungnya? Ya. Watak itu dibawa sejak bertemunya telur dan sperma, telur seorang ibu dan sperma ayah, kemudian dia jadi zigot. Ya, di situ sudah mulai ada potensi-potensi ya tentang jenis rambut, jenis kulit, bentuk mata, ujung mata, tengah mata, bentuk hidung dan sebagainya, termasuk juga potensi watak. Ya, nah, ibu hamil itu yang nanti menjadi kontribusi adalah perasaan si janin ini. Kalau ibu selalu senantiasa sedih, maka janin ini ikut sedih. Kenapa? Karena janin ini dekat sekali kan, posisi janin di dalam rahim ibu ini sangat dekat hubungannya dengan ibu. Lewat apa? Lewat sistem sarafnya. Ya. Makanannya aja juga akan cepat banget sampai ke janin lewat plasenta kan gitu. Dan biasanya emosi yang biasanya ya masuk ke dalam janin. Kenapa? Karena nanti ada stimulasi hormonal. Kalau ibunya sedih ya, maka hormon noradrenalin, bukan endorfin, noradrenalin pada ibu masuk lagi ke bayinya, makanya cepat banget sedih. Pas nanti dia lahir, kemudian pas banget dia melankolis dan kemudian ibunya sering sedih. Nah, dia melankolis yang lebih sering sedih gitu. Ya. Tapi anak saya sangat Bu Aisyah, tapi kok jadinya cengeng banget. Nah itu cengengnya itu pengaruh waktu kita hamil gitu. Tapi belum tentu juga, kita lihat waktu masih kecilnya kita treatmentnya sesuai pas banget nggak dengan wataknya, ya kan? Karena anak sanguinis juga kadang-kadang anaknya emosinya up and down. Ya, dia kadang-kadang gembira, nanti ada temannya nangis ikut nangis. Itu kadang-kadang anak sanguinis kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi perasaan ibu pada hamil itu ya dia mempengaruhi perasaan janin. Oke? Iya. Dari Bunda atau Mbak RPS.Dewi, Assalamualaikum Waisa, Waalaikumsalam warahmatullah. Anak saya ada gejala hiperaktif, bagaimana cara mengetahui tipe wataknya? Yang bilang hiperaktif siapa? Kalau yang memang yang bilang hiperaktif itu adalah para profesional, karena memang mereka ada standarnya untuk menilai anak. Nah itu baru kita bilang bahwa anak kita hiperaktif. Ya. Tapi kalau anak kita, menurut kita nggak bisa diem, ya kesana kesini dan sebagainya, bisa jadi itu karena watak ekstrovert.
ya. Dan ini saya nggak dapat informasi nih Ananda laki-laki apa perempuan ini, ya. Nah, jadi kalau anak ekstrovert, kita memang anak ekstrovert itu namanya juga ekstrovert, apa-apa dia dikeluarkan keluar dan energinya memang lebih banyak, ya. Saudara koleris sanguinis atau sanguinis koleris misalnya, ya, happy dan ngatur itu energinya banyak banget. Dan itu memang anak yang senang menyalurkan energinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Makanya pada saat pandemi kayak gini, anak ekstrovert itulah yang mudah bosan di dalam rumah. Karena harusnya dia berinteraksi sama teman-teman, sama orang lain di luar rumahnya gitu kan. Nah, jadi bisa sarankan untuk tidak cepat-cepat melabel dia hiperaktif. Siapa tahu dia wataknya koleris, ya. Kecuali profesional yang sudah mengatakan, Bu, anaknya ini hiperaktif, anaknya ini ADHD kan gitu. Ya. Oke. Next berikutnya. Apa lagi ya? Nanti ayah bunda bapak ibu sama-sama saudara-saudara semuanya punten kalau ada yang pertanyaannya belum sempat Bu Isa jawab ya, karena ini tadi dipilih secara random saja oleh tim ya. Oke, Bunda Yona Utari, Mbak Yona Utari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana menangani anak yang suka ngamuk kalau dilarang, kalau tidak lompat, lempar barang yang di sekitarnya atau menendang atau menyerang, usianya 6 tahun laki-laki. Nah, ini kemungkinan Ananda ini sudah laki-laki, kemungkinan ini yang ekstrovert ya. Apakah koleris sanguinis, apakah koleris melankolis ya, atau sanguinis koleris ya. Jadi dia sangat ekstrovert. Cuman masalahnya gini, waktu kecil nih, mulai dari kecil ya, Bunda gimana treatment si Ananda ini gitu. Kalau dari kecil ternyata Bunda mentreatment dia ini dengan juga galak, juga bikin ngerasin dia, sudah keras kita keras lagi. Inilah makanya dia bisa menjadi seperti yang kayak gini gitu ya. Tapi untung nih Bunda sudah bertanya ya, untung masih 6 tahun nih. Terus Bunda mulai mau tanya, berarti kan Bunda mulai mau belajar ya. Nah sekarang stop untuk kalau dia misalnya meminta kita sesuatu, segera tangani atau segera tanggapi. Karena apa? Karena anak yang wataknya seperti Ananda Bunda yang Bunda cerita ini ya, bisa jadi, saya katakan bisa jadi karena memang nggak lihat wajahnya ya, nggak lihat fotonya ya, bisa jadi Ananda ini apa-apa mau cepat dan Bunda selalu iya, diundur, itulah dia ngamuk ya. Karena anak ini kalau kita masukkan ke teori bahasa kasih, ini bahasa kasihnya pelayanan yang mau cepat. Makanya Bunda perhatikan ya, apa yang membuat dia ngamuk, perhatikan dulu apa yang membuat dia ngamuk. Coba atasi itu gitu. Kalau dia minta sesuatu, Bunda, aku minta sesuatu misalnya ya. Bunda, aku minta sesuatu. Oke, suaranya kecilin dulu. Ya. Bunda, aku minta sesuatu. Oke, apa? Disikapi dengan begitu. Ya. Karena mungkin banyak sekali anak-anak yang anak ekstrovert, terus ibunya tuh nggak memperhatikan hal-hal seperti itu. Pas anaknya minta sesuatu, dia acukan. Itulah makanya dia ngamuk. Dan mungkin pada saat dia ngamuk, dia lihat bundanya ya mau ngikutin apa yang dia mau gitu. Itulah makanya di otaknya, memorinya mengatakan, oh kalau bundaku ya supaya dia mau ngikutin apa aku mau, aku ngamuk dulu. Nah itu akan jadi sebuah habituasi, akan menjadi sebuah kebiasaan. Makanya sekarang ya segera istighfar, luruskan niat, ya Allah mohon petunjuk ya Allah, saya menghadapi anandaku ya Allah. Ya, dan harus lemah lembut. Ali Imran 159. Maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Oke? Terus lanjutannya apa tuh? Maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Nah, itu tugas kita. Baru dan bermusyawarah pada mereka dalam satu urusan. Ya, itu yang diminta oleh Allah pada kita orang tua, pada anak-anak. Apapun wataknya. Oke? Oke, apalagi oke, satu lagi ya, kasih bonus deh. Kasih bonus tadi bisa punten ya, agak telat tadi masuknya ya. Oke, kasih bonus satu lagi. Masya Allah, ini banyak banget sahabat-sahabat Bapak Ibu saudara-saudaraku sayang ya. Terima kasih ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Ya, pekan depan hari Rabu malam itu Bu Isa akan cerita tentang melankolis, baik melankolis koleris dan melankolis flegmatis, dan contoh-contohnya Mas Prio dan Mas Kakung ya, nantikan juga ya, terutama yang kalau mau tahu melankolis flegmatis kayak apa sih, melankolis koleris gimana sih treatmentnya, dan juga kita bahas apakah Bu Isa sebenarnya waktu itu sudah tepat apa belum, karena kan belajar ilmu ini juga baru gitu ya, anak-anak udah agak gedean dikit baru belajar, tapi nggak ada yang terlambat.
pada saat kita tahu segera kita praktekkan saja, ya. Oke. Ini terima kasih. Apalagi ya, siapa lagi ya? Ini sih. Siapa? Siapa? Oke, siapa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak? Satu aja, langsung aja kita random saja. Ambil. Oke. Nah, ini apa nih? Ya. Bunda Aci Aprianti, Mbak Aci Aprianti. Anak saya perempuan usia 9 tahun, beda 1,5 tahun dengan adiknya yang juga perempuan. Bagaimana Bu Aisyah supaya bisa memanajemen konflik di antara mereka karena kadang persaingan mereka kuat? Ya, ayah bunda, bapak ibu semuanya memang ada persaingan dalam saudara kandung itu ada. Di mana aja, keluarga mana aja, termasuk anak-anak Bu Aisyah juga ya. Itu sering disebut istilahnya sibling rivalry, atau dulu suka disingkatnya sibling. Itu sebuah sibling. Sibling itu artinya saudara kandung ya. Rivalry ya rival, persaingan. Sebetulnya tenang saja. Ya bunda nggak usah terlalu panik. Kenapa? Sibling rivalry pada anak saudara kandung itu untuk latihan mereka, untuk ya melatih kemampuan mereka menghadapi konflik-konflik. Ya, melatih mereka untuk berkompetisi dan melatih mereka juga mencari problem solving dengan sendirinya. Ya, jadi kalau mereka misalnya rebutan tentang ini boneka aku bukan ya, kita dari jauh aja lihat dulu. Ya, biarkan mereka ini punya aku. Kenapa ini punya aku? Kan kamu yang gitu misalnya gitu ya. Kita lihatin dari jauh. Ya, pas lihatin dari jauh mulailah kita istighfar dulu. Tenangin diri kita dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, biarkan dia melakukan sebuah ya latihan untuk latihan menangani konflik mereka sendiri. Nah, tapi kalau mereka sudah mulai mau memukul atau kata-katanya sudah ada yang buruk salah satunya, baru kita masuk. Ini ada apa sayang? Ya. Atau kalau misalnya udah mau memukul, pegang tangannya yang mau memukul itu pegang tangannya. Tapi pelan-pelan aja ya pegang tangannya. Ya, terus tanya ada apa? Aku kesel bunda, boneka aku diambil terus. Gitu, ya. Misalnya si kakak bilang gitu ya. Terus adanya, ini kan punya aku. Gitu. Dengerin aja dulu, dengerin. Ya. Oh kakak kesel. Nah baru namakan perasaan itu. Kakak kesel ya, bonekanya dipinjam adek terus ya. Iya. Adek, kakak kesel. Tapi kan aku pengen pinjam. Oh, adek kepengen pinjam kakak. Jadi kita menamakan dulu perasaan mereka, ya. Nah, terus setelah itu problem solving masuk. Ya, problem solving masuk itu dengan cara apa? Dengan cara kalau gitu, menurut kakak gimana nih hadapin ini nih? Ya, adek pengen pinjam. Iya boleh. 5 menit aja. Anak-anak kayak gitu kan. Oh iya adek, alhamdulillah kakak kasih waktu 5 menit. 5 menit kan cuma sebentar bunda. Kak, nah ini ajarin negosiasi. Tambah dikit paling 5 menit jadi 10 menit. Ya udah. Terus kakaknya mungkin pergi ya. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Kenapa? Itu dia sudah melakukan problem solving dan dia sudah kasih tahu adiknya. Walaupun pada saat itu perasaannya belum lagi ya rela untuk memberikan mainannya dengan waktu 10 menit. Tapi paling tidak dia sudah melakukan ya jalan keluar. Terima kasih ya kak. Alhamdulillah terima kasih ya nak ya. Baru kita bisik-bisik adiknya tuh. Syukur kakak udah kasih 10 menit. Main 10 menit ya, abis itu kembalikan lagi. Nah, dan ini akan terus-terusan sampai apa? Sampai nanti dia sudah mulai besar dan akhirnya mereka juga menjadi saudara yang sangat unik. Saudara kandung itu hubungannya sangat unik, ya. Dan kita nggak usah terlalu merasa nanti dia gimana, nanti dia bertengkar terus, nggak usah. Ya, kalau dia bertengkar, bunda marahin dan bunda membanding-bandingkan, itulah yang membuat sibling rivalry-nya akan jadi sesuatu yang bermasalah. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah, jazakumullah khairan kasiran, alhamdulillah ya, saudara-saudaraku sayang, sahabat-sahabatku sayang, ayah bunda, bapak ibu, alhamdulillah malam ini kita udah ngobrol-ngobrol lagi ya, demi kebaikan kita bersama sebagai orang tua ya, dan ingin belajar semakin baik ya, alhamdulillah gembira sekali, alhamdulillah malam ini keren banget.